Tamu kita kali ini yaitu seorang single mom muda yang luar biasa hebat mengurus anak semata wayangnya. Dia adalah Vinesa Ines, seorang aktris yang sudah aktif dalam dunia entertainment sejak tahun 2006 sampai sekarang. Di balik kesuksesannya, ternyata Vinesa pernah diselingkuhi sampai mengalami KDRT oleh mantan suaminya. Dalam episode kali ini, Vinesa Ines akan membicarakan banyak hal mengenai percintaan, pernikahan, dan perjuangan menjadi seorang single mom. Udahlah, namanya juga nikah pasti ada cobaannya gitu. Tapi saya rasa kalau saya sendiri, perceraian itu adalah pilihan yang terbaik dari yang terburuk untuk menyelamatkan diri saya dan anak saya dan masa depan bersama. Gitu. Karena kalau mungkin dipertahankan akan lebih parah, dan mungkin di dalam pernikahan itu udah nggak ada lagi kehangatan, udah tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi paling penting apa? Kepercayaan. Kalau gue disuruh kayak lu, nggak bisa mbak. Masa KDRT udah 5 tahun, diselingkuhin 7 tahun. Aduh, saya bilang nggak mbak, gue nggak senaif itu mbak. Hai, salam jumpa kembali kepada para sahabat dari Kacamata Purwa. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang seharusnya sudah pada kenal ya, tidak asing lagi. Seorang artis yang sangat populer, sudah banyak berkarya. Saya rasa puluhan film ya, baik itu layar lebar, FTV ya, sinetron dan juga, TV series ya, begitu banyak lah pengalaman aktingnya. Betul. Tapi hari ini saya perkenalkan dulu ya dengan Kak Vinesa Ines ya. Terima kasih untuk kedatangannya bersama kita. Ya, sama-sama. Dan saya jamin tapi kali ini Kak Vinesa tidak berakting loh. Ya. Bukan jadi ya. betul-betul akan mewakili dirinya yang sesungguhnya ya. Iya itu dong. yang kita mau dengar bagaimana bagaimana pengalaman hidupnya ya tah, sehingga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama adik-adik yang masih muda, yang masih mengarungi cinta, yang mungkin masih mencari cinta gitu ya. Betul. Nah, sebelum kita mulai perlu satu dulu saya kasih tahu bahwa ada satu keunikan kesamaan kita berdua. Bahwa kita sama-sama berzodiak Pisces. Iya, itu dia. Oke, sama-sama lahir di bulan Maret. Ya. Dan yang kedua lagi, kita sama-sama menikah di usia muda loh. Di usia 20 tahun. Wow, luar biasa kan? Di usia 20 tahun. Cuma memang kita berbeda kisah mungkin ya. Mungkin Kak Vinesa di 20 tahun, tapi mungkin perjalanan pernikahan hanya 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Betul, 2 tahun. Dan terpaksa harus diakhiri. Tapi kalau saya masih lanjut sampai sekarang. Ini yang keren nih. Ya kan? Ini yang keren. Iya, jadi saya kenal istri itu cinta pertama sejak di bangku SMP kan, umur 16 tahun. Jadi sekarang sampai hari ini kita sudah 41 tahun pernikahan. Luar biasa. Kalau berkenalan berarti sudah 45 tahun gitu ya. Tapi toh saya merasa masih happy, masih mesra, seperti baru jatuh cinta. Gitu kan ya. Ini dia rahasianya nih, saya juga penasaran nih. Iya, itu nggak tahu kalau kita mau share atau enggak, tapi kali ini mungkin kita ceritanya lain lagi. Nah, tapi yang pertama yang kita mau tanya tentunya gini, salah nggak sih ya menikah muda itu? Kan gitu ya yang menjadi pertanyaan. Apakah kalau dilihat sih udah ada jawabannya. Mungkin kalau orang melihat pengalaman dari Vinesa bisa bilang, makanya jangan menikah terlalu muda. Banyak yang bilang kayak kan? gitu. Tapi kalau lihat pengalaman saya muda tapi aman saja. Betul. Nah, jadi kira-kira kenapa gitu ya? Pernikahan muda itu kalau nggak ada masalah gimana gitu ceritanya? Mungkin bisa Vinesa share dulu kira-kira gimana? Kok bisa menikah muda gitu? Karena memang tujuannya itu satu kan, calon waktu itu usianya aku lihat sudah matang ya, karena kan bedanya 10 tahun ya kan. Beda 10 tahun. Beda 10 tahun. Jadi waktu itu berpikirnya, wah kalau sama pria yang matang kan justru kita yang lebih akan terbawa lebih dewasa gitu ya, kita lebih harap dewasa.
Tapi ternyata kan ya di perjalanan tidak semulus itu ya. Namanya juga pernikahan kan ada aja gitu. Tapi kan mungkin ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi Iya, iya. gitu. Nah, kalau saya boleh Mm-mm. komentari nih. Tadi dibilang alasannya kenapa Vanessa berani menikah muda karena calon suami lebih tua dan Iya. diharapkan lebih dewasa, Nah, lebih matang, ya toh? ya Sehingga ekspektasinya kan gitu ya. ya sehingga diharapkan di dalam pernikahan nanti dialah yang bisa lebih membimbing, melit gitu ya. Mm-mm. Nah, ini satu pelajaran nih bahwa kesiapan seseorang menikah itu bukan dilihat dari usia. Nah, itu. Itu yang kita perlu sadarin sekarang nih ya. Itu. Jadi jangan lihat orang, sebab gini ada orang yang sudah tua ya, tapi nggak dewasa. Banyak. Nah, ya kan Mm-mm. cara berpikirnya, kelakuannya, Iya. sifatnya. Jadi kita menjawab sudah bahwa kesiapan menikah itu bukan dilihat dari usia. Betul. Jadi terus terang saya bukan mau memuji diri ya. Dulu saya dibilang gini, orangnya muda tapi pikirannya tua. Gitu. Maksudnya saya tuh orangnya sangat visioner, futuristik, sangat Iya. matang, dewasa. Dan itu juga satu bukti kenapa ayah saya panggil papa, kok bisa ya percaya menikahkan saya? Bayangkan, saya baru lulus SMA ke Amerika kuliah 1 tahun, kembali umur 20 tahun kan? Kan lulus SMA 19 tahun. Betul. Saya bisa dipercaya untuk dinikahi. Kan Berarti- gak gampang. Nah, itu dia berarti kan melihat apa Pak Purwa ini sebagai pribadi yang beda dari anak-anak muda yang lainnya. Betul. Jadi Itu. papa saya sudah lihat kedewasaan saya. Saya sekolah selalu jadi juara ya, jadi juara umum, berprestasi. Sehingga dia juga lihat sosok dari calon istri saya ini. Nah, kelihatannya bisa terpercaya. Walaupun juga usianya masih muda kan berarti. Sama-sama 20 tahun kebetulan kita seumur. Hanya berbeda bulan. Nah, jadi jawabannya adalah tidak mempermasalahkan usia berapa baru siap menikah. Yang harus dipermasalahkan adalah apakah sudah dewasa Apa atau belum kan gitu ya. Jadi makanya saya dengar juga Vanessa ada sharing gitu kan ya, bahwa waktu selama berpacaran sebetulnya sudah mengenal Iya. dari sisi negatif lah ya, dari Ada. calon suami gitu ya. Tapi kan gimana ceritanya tuh, kan berharap kelihatannya oh nanti bisa berubah dan segala Iya. macam kan gitu ya. Nah, ini tuh salah satu sikap naif waktu itu ya. Sikap naif waktu itu adalah nanti juga pas nikah dia berubah gitu. Tapi ternyata kan mengubah karakter itu nggak mungkin bisa ya, kecuali memang ada kesadaran dari si diri orang ini sendiri. Karena menurut aku kalau lihat dari aku yang sekarang nih, karakter itu kan gini, kita di usia segitu kita sudah dipertemukan dengan orang yang latar keluarganya berbeda, terus cara bersikapnya dia berbeda, pada saat dia sekolah bagaimana, masa kecilnya dia bagaimana, itu kan membentuk dia karakternya di usia waktu itu kan 30 tahun dia. 30 tahun dengan karakter yang sudah ada gitu. Nah, yang sudah terbentuk sekian lama ini, masa mau kita ubah dengan sekejap? Nggak mungkin gitu. Akhirnya yang disadarin sekarang tuh itu. Betul, gitu. betul. Bahwa jadi kita ini tidak bisa iya. mengubah karakter. Nah, ini pelajaran ya. Kalau Betul. saya bilang wanita itu suka pede. Wah, kayaknya aku sanggup lah dengan cintaku merubah dia menjadi baik dan segala macam. Saya pernah katakan kita tidak bisa berharap kebaikan dari seseorang yang tidak baik. Kita tidak bisa berharap pertolongan dari orang yang perlu ditolong. Nah, ya itu udah paling benar, itu udah itu paling betul. benar. Nggak bisa kita mau pinjam uang sama orang yang punya uang. Iya. Nah, jadi jangan berharap kebaikan atau kebahagiaan dari seseorang yang jelas-jelas hidupnya tidak pada titik bahagia. Nah, jadi ini pelajaran ya bagi para wanita. Cari aja yang pasti gitu kan ya. Iya. Yang memang dia sudah berbobot, dia sudah berbahagia dan segala macam, maka niscaya Anda sebagai istri akan menikmati kebahagiaan yang sudah ada. Bukan ya kan? sebagai pengganti peran ya. Bukan sebagai pengganti peran yang dulunya mungkin laki-laki ini diurusin sama ibunya, terus pada saat dia menikah istrinya ini cuma dijadikan sebagai peran pengganti si ibunya doang. Benar. Jadi kembali lagi yang tadi kita sempat bincang-bincang ya. Iya. Jadi
mungkin Vinesa merasa sebetulnya saya dengar pacaran cuma 1 tahun ya. Cuma setahun. 1 tahun langsung menikah kan. Iya. Saya rasa karena terlalu percaya kan. Mungkin ya. Memang cinta itu gitu, mudah percaya kan. Gitu. Jadi kurang selidik punya selidik. Kan begitu. Itu. Nah, jadi kalau saya bilang nasihat yang berikut adalah gini, kita sebelum menikah, memutuskan menikah dengan seseorang, kita harus kenali dulu pikirannya, Itu. cara dia berpikir. Ini yang menarik nih. Ini menarik. Itu yang saya rasa seringkali miss. Karena maaf ya, kalau orang berpacaran, saya juga pernah pacaran. Kayaknya bucin, pengennya pelukan, ya itu, pengennya sayang-sayangan ya kan? gitu kan ya. Indah-indah gitu, nggak pernah bicara isi hati. Kamu gimana nih masa depan, berpikir gini tentang masalah? Nggak diskusi. pernah. Betul kan? Nah, betul. diskusi itu nggak pernah. Nah, itu yang sebetulnya menjadi PR bagi anak muda sebelum mencari calon suami, memutuskan mau menikahinya atau enggak. PR-nya adalah kenali dulu cara berpikirnya. Benar. Karena ini yang mengerikan. Kan ada suka pertanyaan, kamu dalam hidup kamu urutkan prioritasnya. Istri, ibu, dan anak. Mana yang nomor 1? Ini dia di sosial media ini lagi banyak banget ya. Jadi ada beberapa yang posting yaitu apa prioritas kamu? Ibu, istri, atau anak ketika sudah menikah nanti. Tapi benar, itu juga menentukan isi pikirannya bagaimana dia akan bersikap juga nantinya. Betul. Dalam rumah tangga nanti kan. Benar. Kalau kita di nomor 2 kan ini yang terjadi. Uang gaji bulanan sudah hilang setengah, jangan-jangan lebih untuk ibunya. Sehingga istri jadi korban. Aduh, mau beli alat makeup nggak ada, sabun segala macam, atau ya jadi lebih terbengkalai lah. Nah, ini yang paling penting. Dan saya bukan nggak sayang sama ibu. Wah, ibu saya itu wanita paling sabar. Pastilah. Di dunia kalau menurut saya. Dan saya punya istri atau istri kakak saya semua paling beruntung deh kalau dapat mertua kayak ibu saya. Gitu ya. Tapi dia sangat mengerti dong bahwa dia nggak bisa menemani saya selamanya. Dan dia pasti sangat menyayangi mantunya. Kenapa? Karena mantunya itu akan menjadi penerus, memastikan untuk menjaga anak yang dia sayangi. Paham ya? Jadi memang salah besar kalau misalnya ada yang bilang kayak jadi kayak terkesannya itu jadi kayak si ibunya ini merasakan di nomor 2 kan. Iya, gitu. Kayak bersaing gitu ya. Iya. Nah, ini yang benar-benar maksudnya harus dibukalah pikirannya gitu loh. Betul. Sama wanita-wanita, mungkin ada juga cowok-cowok yang nonton juga kan. Betul. Ya kan, ini benar-benar harus dibuka banget pikirannya bahwa bukan masalah tidak sayang atau sayang. Benar, gitu. Tapi kita bicara prioritas kan. Prioritasnya sudah berbeda. Kalau misalnya belum nikah sih ya pasti ibu nomor 1 lah, nggak mungkin enggak ya kan. Betul. Tapi kalau misalnya sudah menikah, ini anak orang udah kita ambil loh dari orang tuanya. Setuju. Ya, itu yang kebanyakan para pria tidak menghargai. Bahwa dari sekian ribu juta lelaki, istrimu udah pilih kamu loh. Iya. Nggak pilih yang lain. Yang sebenarnya dia bisa pilih yang lebih. Benar. Kenapa kamu nggak mensyukuri dan menghargai? Nah, itu kembali lagi cara berpikir. Nah, ini saya mungkin kasih statement yang agak keras ya. Jadi kalau ada lelaki yang masih bilang nomor 1-nya ibunya, saya rasa itu lelaki belum siap menjadi suami. Belum siap menikah dan berumah tangga. Ini yang ngomong senior loh. Senior pernikahan ini. Iya, saya rasa memang begitu ya. Jadi udahlah tinggal sama mami kamu aja sampai kamu tua. Iya, kalau misalnya mau kalau kayak memang gitu. Istri nggak diutamakan. Betul. Gitu ya. Jadi itu juga yang harus dikenali dulu. Kalau calon suamimu udah pikir kamu nomor 2, lebih bagus jangan diteruskan. Dipikirkan lagi. Kamu akan menderita. Iya. Pasti kita akan jadi korban. Karena apa-apa diprioritaskan ibunya. Padahal seharusnya seorang ibu tidak harus berharap kebahagiaan apapun dari anak. Iya. Ini saya bicara ya, masalah egoisme. Saya baru sadari, ada orang bertanya sama saya. Saya punya cucu 4. Terus ditanya, Pak Purwa, cucu yang mana yang Bapak paling sayang? Nah, ini nih bahayanya. Kalau saya ada jawab, salah satu cucu yang lebih saya sayang, itu membuktikan saya orang yang selfish. Orang yang masih mementingkan diri. Kenapa?
Apa dasarnya saya menganggap cucu ini lebih saya sayang? Karena cucu ini lebih menyenangkan hati saya, mungkin karena cucu ini lebih memenuhi Oh, keinginan saya, mungkin dia lebih betul. serupa hobinya sama saya. Itu kan pusatnya self-centered, Iya, itu egois. kasih makan ego kita. Betul. Iya, Jadi seharusnya kalau kita nggak egois, kita mencintai semua sama rata, mm-mm, gitu ya. betul. Ya, jadi nah di sini penting lah, kadang-kadang orang masih selfish tapi dia sudah mau menikah. Itu Nah, bahaya sekali. itu dia. Ya. Pokoknya tuh ada orang yang kayak cepat-cepat mau menikah, mungkin karena kayak lihat teman-temannya nikah, terus Iya, juga betul, pressure betul. dari keluarga, sama ini biasanya tuh, tapi kan soalnya umur 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 gue udah segini gitu. Nah, Iya, ini tuh apa ya? Itu semua jangan dipatokin, jangan dijadikan sebagai patokan gitu. benar-benar. Tadi kembali Mm-mm. lagi, apakah salah menikah muda? Menurut saya ada 3 hal dalam hidup yang kita nggak bisa target. 1, kelahiran. Betul. Saya nggak bisa pilih saya lahir kapan. Saya lahir jadi pria, wanita aja nggak bisa. Iya, Mau milih dari aja nggak bisa. keluarga suku apa, nggak bisa. Betul. Lalu pernikahan dan kematian. Nggak Itu bisa. yang sudah pasti. Iya, jadi tadi saya bilang menikah jangan diburu-buru, jangan dengar penilaian orang. Setiap Iya. orang ada waktunya. Betul. Memangnya seperti kucing gitu ya, menikah aja ntar cerai, nggak bisa kan, kita manusia. Iya. Biasanya tujuannya sekali menikah untuk selamanya. Itu Ya. untuk seumur hidup. Jadi benar-benar harus dipastikan, harus lebih apa ya, jangan dibutakan ya. Betul Ya, betul. perempuan-perempuan ini tadi kayak kata Pak Purwa tuh, ini senjatanya tuh ada di Iya, mencintai dengan telinga. telinga. Jadi Mencintai gampang dengan dirayu. telinganya. Mm-mm. Gampang ditipu daya gitu ya, dengan telinganya diomong manis begini-begini. Nah, itu yang kita harus berbahaya, harus Itu. hati-hati. Ya. Itu. Jadi menikah jangan terburu-buru. Saya bilang nggak apa-apa ditertawakan belum menikah daripada nanti nggak bisa tertawa lagi setelah menikah. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Iya kan? Lebih baik diketawain ya, Benar. belum nikah, yang lain Betul. udah gendong anak Iya. gitu kan, daripada ntar nangis juga nangis sendiri. Betul, ya kan? betul. Kalau misalnya udah nikah, kita mau ngadu sama siapa? Iya, benar. Masa sama orang-orang yang di Iya. luar pernikahan gitu kan? Betul. Nggak mungkin nangis sendiri. Iya, betul ya. Jadi udah pelajarannya bagus sekali bagi anak-anak muda, jangan terburu-buru. Mm-mm. Harus teliti. Karena gini, kita beli buah aja pilih-pilih, diteliti. Ya. Terus yang lucunya lagi nih, kalau pada beli handphone, maunya spek yang tinggi kan? Iya, Prosesornya segala. Kok cari calon suami nggak mau spek yang tinggi ya? itu dia. Nah, ini bahaya kita ngomongin soal toleransi. Nah. Seringkali kita pikir karena kita sayang, kita cinta, kita toleransi. Ada benarnya. Kalau misalnya dia punya cacat fisik, ya toh, mungkin matanya besar sebelah, ya, atau gimana dah, itu mungkin itu masih bisa diterima, kita toleransi. Iya. Tapi kalau kebiasaan buruk, ini yang bahaya. Pribadinya Nah, ini nih. pribadinya Nah. lagi pacaran aja janji sering bohong. Ah. Bilang besok ya kita nonton jam 7, nggak muncul-muncul. Tahu-tahu nggak kasih kabar. Itu udah jelas cara lelaki yang tidak bertanggung jawab. Wah, iya. Dan kita toleransi. Akhirnya kebablasan. Akan Karena dimanfaatkan. kalau sekali, apalagi sampai 2 kali kita mau mentoleransi hal tersebut seperti tadi contohnya, itu biasanya dia akan berpikir, nggak apa-apa kok. Bener. Kemarin aja dia nggak masalah. Iya. Malah Nggak usah dibikinnya takut gitu kan. malah dibikinnya Malah lebih jadi parah. dimanfaatkan ya. Nah, itu dia. Nah, ini pelajaran yang kita mau dengar nih buat para pemirsa. Dan sering saya ditanyakan. Banyak istri curhat. Ya kan, Apa DM ke saya. Aduh, saya udah menikah sekian tahun gini, suami saya KDRT, nggak tanggung jawab, terus selingkuh begini. Tapi saya gimana ya? Apa yang saya harus lakukan? Kan gitu. Nah, terus terang saya respect, gitu. Walaupun saya selalu mensarankan langkah terakhir untuk bercerai. Iya. Tapi lihat dari Vanessa, saya lihat tegas loh. Iya. Kok berani dengan masih usia muda mengambil keputusan tegas untuk diakhiri. Nah, ini mungkin bisa kasih masukan nih, gimana nih para pemirsa kita mungkin yang sedang ngalamin galau begini. Iya. Aduh, kalau nanti kita cerai malu saya. Aduh. Atau nanti saya cari nafkah gimana lagi. Aduh, demi anak dan banyak macam deh. Iya, Nah, gimana benar, kira-kira benar. mungkin bisa kasih pengalamannya?
ini padahal pembicaraan kita ini ya, ini mungkin masih dianggap tabu sama wanita-wanita, sama orang-orang terutama di Indonesia sih pasti Iya, ya. betul. Ini tuh masih dikatakan tabu gitu karena udahlah gitu kan, udahlah namanya juga nikah pasti ada cobaannya gitu. Tapi saya rasa kalau saya sendiri perceraian itu adalah pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Gitu. Dari sekian pilihan yang terburuk, ini udah yang paling terbaik. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri saya dan anak saya dan masa depan bersama. Iya, Gitu. iya. Karena kalau mungkin dipertahankan akan lebih parah dan mungkin di dalam pernikahan itu udah nggak ada lagi kehangatan, udah tidak ada lagi kasih sayang, Iya, tidak buat ada apa lagi. ya? Paling penting apa? Kepercayaan. Itu betul, itu benar banget. Gitu. Walaupun pernikahan bisa dipertahankan, tapi kalau udah hilang percaya susah. Susah. Saya bisa berempati deh, bahwa mungkin tiap hari jadi cemas, Betul. was-was. Apakah dia nggak setia lagi? Iya. Walaupun dia mungkin sudah mau setia ya, udah merubah. bertobat ya. Iya. Tapi kepercayaan itu betul bisa menghantui seumur hidup. Jadi sempat Ines kan tanya sama saya, kok kayaknya pernikahan dulu kayak zaman saya gini kok bisa langgeng. Iya. Nah, saya baru ada jawabannya. Belum tentu mereka bahagia sebetulnya.